Gue COVID itu real, virusnya itu ada, tapi itu social engineering yang ada di belakangnya dan orkestrasi itu luar biasa untuk tebar vir. Hmm. Statementmu ini sebenarnya nggak ada beda sama statementku zaman dulu. Cuman aku berakhir di rujak. Oke. Habis itu aku. Aku ingat banget. COVID-nya tuh ada, jelas. Ya. Pandeminya itu ada, itu jelas. Dan aku masih ingat banget videonya tuh masih beredar bahwa solusi saat itu adalah kalau misalkan COVID itu masuk di lingkungan yang masih kecil, itu bisa di lockdown. Dengan kita melockdown satu tempat, itu akan mengurangi potensi efek domino di tempat lain. Ya. Itu habisku pertama. Karena aku dituduh sok tahu saat itu. Nggak, kita akuin lah. Kalau misal kita masuk nih satu daerah ini kita lockdown, dia nggak akan nyebar kan. Ya. That's it. Tapi faktanya kan nggak. Itu aku habis tuh pertama di rujak tuh. Yang kedua adalah ketika aku mengatakan bahwa reaksi kita itu paniknya memang luar biasa berlebihan. Ya, at the end kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Aku udah ngomong itu. Aku mengeluarkan edukasi yang sangat kontroversial saat itu. Aku masih ingat, yaitu edukasinya bahasa Jawa ya. Mangan-mangan masker. Aku ingat banget, aku ngeluarin edukasi itu. Ya kita tuh solusinya mangan-mangan masker. Makan-makan masker. Aku tuh diketawain ngeluarin edukasi itu. Karena saat itu dikatakan, ya kamu tuh meremehkan COVID. Aku akhirnya mengcounter, ya kita bisa ngapain? Saat itu vaksin belum keluar. Ya. Terus kita di dalam rumah, nggak ngapa-ngapain. Ya kita akan mati coy kelaparan. Ya. At the end akhirnya aku mengatakan ya kita hanya bisa menjaga daya tubuh kalau nggak olahraga, ya makan makanannya bergizi. Itu yang pertama dirujak karena lockdown, yang kedua dirujak sejawat. Oke. Dan yang ketiga, aku tuh mengkritik soal APD. Karena mahal banget. Saat itu aku ingat banget aku membantu menyumbang APD dan itu boncos cuk. Masa satu APD bisa 1,5 juta. Oh iya, Dan malah sekali. dinaikin harganya. Padahal orang-orang butuh N95. Saat itu yang dapat apresiasi. Dah, jadi satu apresiasi 2 boncos. Nah yang terakhir ini di 2021. Ingat kan saat itu ada Delta. Ya. Terus ada New Normal. Saat itu aku bilang adalah kita harus mulai terbiasa sama virus ini. Kalau enggak, ya kita enggak akan bisa survive. Itu berakhir aku dirujak lagi. Oke. Jadi aku akhirnya melempar balik ke teman-teman sejawatku. Aku tuh selalu di titik garis tengah. Oke. Garis tengah itu adalah kita tuh kan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Dan kita itu kan mobilitasnya tinggi. Jadi kita tidak bisa itu saat itu kalau kita pure social distancing. Jadi akhirnya orkestrasi itu ya virusnya ada, kepanikannya ada, tapi memang itu akhirnya membuat kerontokan ekonomi yang sangat luar biasa. Tapi muncul orang kaya baru dari situ. Ini kita ngomongin soal kerontokan ekonomi, karena ini yang gue pengen tanyain. Karena COVID itu gue melihat sebagai salah satu agenda untuk meriset dunia ini. Karena dengan COVID, bisnis kecil tuh banyak yang hancur berantakan. Ini kita ngomong di Amerika aja deh, nggak usah di sini ya. Sini juga mungkin mirip ya. Tapi bisnis yang besar, apalagi seperti bisnis-bisnis yang TBK kalau di Amerika, Fortune 500, itu naiknya 3 kali sampai 4 kali lipat sampai sekarang. Apalagi kalau kita ngomong Big Pharma itu, Pfizer dan lain-lain itu teman-teman itu luar biasa ya untungnya. Iya. Tapi apakah itu sebuah orkestrasi? Karena yang pertama gue lihat itu seperti ini. Awalnya gue pas pertama dengar COVID 2019, itu gue takut juga, ya kan. Gue takut, gue jual semua saham gue. Gue kan dulu pemain saham di Indonesia, gue jual semua saham. Gue tuker mata uang gue ke Swiss franc waktu itu, dan kebetulan naik tinggi sekali. Tapi itu karena gue takut sebenarnya. Karena gue takut ini ada sesuatu yang luar biasa. Karena conditioning medianya itu luar biasa. Ya benar. Di shot dari helikopter, ada kuburan kebakar. Iya. Pertanyaan kayak gue, itu lu kan sebagai dokter kan, pasti banyak teman-teman dokter. Itu beneran ada nggak sih tempatnya? Atau itu waktu itu, karena nggak pernah ketemu lagi loh gue. Sekarang gue coba cari kemarin sebelum podcast ini, gue coba cari di YouTube dan coba di source lain di luar YouTube, di Rumble, di berbagai macam web sampai di dark web, itu gue nggak ketemu lagi yang ditayangin di TV, yang shot dari helikopter terus kuburannya kebakar dengan api-api semua itu nggak pernah. Oh kalau itu aku nggak tahu. Kalau yang itu aku udah nggak tahu. Tapi gue lihat dengan mata kepala gue sendiri di TV itu waktu itu shotnya tuh. Makanya orang takut. Kalau kuburan massal yang di Indonesia tuh yang wafat karena COVID itu jelas real. Itu real ya. Real, yang wafat karena COVID itu real. Jadi ini bisa diterangin kan. Itu orang akan bertanya. Ini harus dijawab ya. Jadi orang yang meninggal karena COVID mayoritas itu memang mereka ada comorbid. Itu betul. Jadi ini kan pasti dulu dihujat aku sama beberapa sejawat. Jadi bukan tiba-tiba COVID, terus misal amit-amit kena ke Dokter Tirta atau Timothy, terus besoknya 5 hari, 14 hari mati. Rata-rata, ini harus real juga, dari data pun menunjukkan orang yang wafat karena COVID itu rata-rata punya 3 komorbid dari 3 penyakit ini. Kalau nggak penyakit terkait jantung, penyakit terkait diabetes, satunya penyakit terkait autoimun.
Ya. Itu rata-rata wafat. Jadi makanya kalau kita lihat, dia tuh sudah ada riwayat penyakit jantung, sudah ya cepat atau lambat, COVID ini mempercepat. Iya. Kayak jalan tolnya untuk menuju maut. Ya tapi kan akhirnya ketika didata, wafatnya pasti karena COVID. Oke. Clear ya. Jadi ini clear nih. Ini meluruskan, dan ini pertanyaanmu kan, kok bisa tinggi banget? Bayangin ada orang dia sudah stroke, terus gejala penyakit jantung banyak, dan kena virus ini. Nah, kan kalau didata meninggalnya bukan karena jantung tuh. Iya, karena COVID. Iya dong pasti, karena kan dia datang ke rumah sakit dalam keadaan demam dan panas. Iya. Iya kan? Tapi komorbid pemberatnya adalah jantung. That's it. Iya. Loh terus kok bisa kok komorbidnya jantung? Karena 60-80% orang itu tuh nggak sadar akan jantungnya. Iya. Dia nggak tahu jantungnya ini sehat apa enggak. Dah clear dulu kejawab. Jadi yang wafat karena COVID itu pure real. Tapi memang mayoritas disertai komorbid, dan itu benar. Oke. Ini kita ngomongin soal data. Clear dulu ya, Iya. nomor 1 ya.